Hai guys, jadi udah 1 bulanan ya aku nyobain developer beta version untuk iPadOS 26. Terus seminggu kemarin aku baru aja install iPadOS 26 versi yang public beta version. Nah, yang aku rasain banyak sekali improvement di iPadOS 26 ini yang benar-benar bisa meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. So, nanti kita akan bahas ya beberapa hal yang penting. Yang jelas banyak sekali improvement yang rasanya memasukkan fitur-fitur dari MacBook ke iPadOS ini. Salah satunya adalah windowing mode yang lebih fluid. Kemudian nanti kita juga akan bahas UI UX yang baru yaitu Liquid Glass dan beberapa aplikasi-aplikasi baru yang sangat berguna buat pengguna. Ya, sepertinya Apple tersadar ya, sudah agak mengabaikan iPad selama ini, dan beberapa loyalis iPad tuh udah mulai meninggalkan si iPad ini. WWDC 2025 kemarin, iPadOS 26 menjadi bintangnya. Akhirnya, iPad menjadi menarik lagi ya. Apple mulai menyingkirkan gengsinya dan mulai menyuntik iPad dengan beberapa fitur Mac tanpa merubah DNA iPad sebagai device dua dunia, yaitu dunia entertainment dan produktivitas. Sebuah langkah yang bisa jadi akan menyelamatkan nasibnya iPad. Pengen tahu kenapa? Simak lebih lanjut. Oke, sekarang ini aku lagi nyobain iPadOS 26 versi public beta 1. Jadi kita langsung aja ya ke perubahan yang paling penting, yaitu New Windowing Mode. So, sekarang hadir zamannya window yang lebih fleksibel dan bebas. Lupakan batasan split view dan slide over yang kaku. Sekarang kita bisa memiliki jendela aplikasi yang sepenuhnya floating, bisa di resize, dipindahkan, ditumpuk-tumpuk, diminimize, dan bahkan diatur ulang dengan window tiling seperti di Mac OS. Kalian tuh bisa langsung split layarnya jadi 3 ataupun 4 bagian, cepet dan rapi. Jadi ini adalah mode yang baru ya buat multitasking di iPad. Sekarang tuh opsinya ada 3, ada full app gitu, buka langsung full, stage manager, dan yang baru ini namanya windowed mode. Di mode baru ini udah hampir sepenuhnya bebas resize. Ketika membuka aplikasi akan ada handler di sisi kanan bawah. Sebenarnya sih kalian juga bisa resize pakai pojok kiri bawah, pojok kanan atas, ataupun pojok kiri atas ya. Tapi ikonnya cuma ada di kanan bawah begini. Nah, untuk aplikasi yang berbasis web ataupun teks, kalian bisa sangat bebas ya mengatur ukuran windownya. Tentu sampai ukuran minimal tertentu ya. Tapi untuk beberapa aplikasi yang punya proporsi wajib kayak Instagram, TikTok, DaVinci Resolve, aplikasi streaming, tetap ada proporsi yang dibatasi ya. Nggak bisa full. Jadi nggak bisa full screen gitu ya. Biar experience-nya makin mirip macOS, mereka juga kasih traffic light button buat close, minimize, dan juga tiling option atau split view option gitu ya. Walaupun ini memang kayaknya kekecilan ya kalau interaksi pakai sentuh gitu ya. Tapi mereka sudah antisipasi itu dengan dibikin 2 step. Sekali tap untuk ngegedein traffic light buttonnya, kemudian setelah membesar kita bisa pilih button mana yang mau kita klik. Nah, kalau untuk tiling option kalian tinggal hold lebih lama aja akan keluar opsinya. Kalian juga bisa hold dan lempar kayak gini untuk split ke kanan ataupun ke kiri secara cepat. Kemudian sekarang tuh pointernya udah bener. Jadi pas baru aja install iPadOS 26, hal pertama yang aku notice adalah kursornya ya, atau pointernya. Pointernya ini nggak cuma runcing dan akurat, tapi yang lebih penting lagi, kursor baru ini berperilaku seperti kursor pada umumnya. Nggak ada lagi kursor bulat yang kaku karena ketarik auto snap dari icon satu ke icon yang lain. Rasanya selama ini aneh dan nggak presisi. Sekarang tuh jauh lebih straightforward, cukup arahin, klik, hasilnya cepat, akurat, dan sesuai tujuan dari si pointer itu. Terus dia juga dilengkapi sama menu bar di atas gini. Jadi tinggal sentuh aja bagian atasnya akan keluar menu bar yang sifatnya tuh kontekstual ya guys. Akan menyesuaikan dengan aplikasi apa yang sedang aktif. Misalnya kalian klik aplikasi Safari akan keluar menu Safari. Kalau lagi aktif di page Notion akan keluar menu Notion. Saat ini pilihan fungsi yang ada di menu bar ini kayaknya belum fully optimized ya. Jadi masih ala kadarnya aja. Semacam copy menu ataupun nampilin shortcut existing. Tapi ini sudah cukup membantu banget sih. Jadi kita nggak perlu lagi nginget-nginget menu ini kesimpan di mana ya. Karena selama ini kan kesebar ya. Ada yang di app, ada yang juga ditaruh di setting, ataupun tersembunyi di shortcut. So it's a nice addition. Windowing sistem baru dengan kelengkapannya ini juga menambah kebebasan dalam multitasking. Kalau di Stage Manager dibatasi hanya 4 aplikasi yang bisa dibuka secara bersamaan, nah di Window Mode ini bisa sampai dengan 12. Cukup kan? Masa sih nggak cukup? Jujur aku sih nggak paham ya buat apa buka 12 aplikasi atau 12 Windows secara bersamaan dalam satu layar. Emang gimana ya mau cara bagi fokusnya? Doesn't make sense for me. Sebenarnya kalau operate pakai touch doang, seperti selayaknya tablet, windowing mode yang baru ini tuh malah kurang nyaman ya, karena traffic light buttonnya ataupun menu bar terasa kekecilan. Terus saking bebasnya, itu kadang-kadang ketika kita numpukin Windows, benar-benar bisa menutupin satu window dengan yang lain, jadi nggak kelihatan apa yang di belakangnya. Beda dengan Stage Manager yang selalu dipaksa ada sebagian windownya yang nongol, jadi kita gampang untuk akses apps yang ketumpuk di belakang. Menurut aku, window mode ini baru akan kerasa improvement experience-nya kalau kalian pakai Magic Keyboard ataupun external keyboard dan mouse. Apalagi kalau kalian pakai extended monitor ya. So memang tujuannya ke sana sih, untuk menambah kenyamanan ketika kita mau full produktif menggunakan iPad, which is memang butuh kelengkapan tadi kalau mau nyaman.
Nah, experience aku di extended display pun juga so far so good sih. Meskipun masih banyak crash-nya ya, tapi aku maklumin karena ini masih beta version. Tapi windowing mode-nya ini udah cukup smooth untuk resize-nya, untuk placement-nya, dan bisa juga dilempar-lempar kayak di iPad tadi supaya otomatis split ke kiri ataupun yang ke kanan. Yang agak aneh adalah nggak ada option untuk split 3, padahal di iPad-nya ada. Kemudian ekspektasi selanjutnya mungkin jangan sekedar extended display ya, tapi beneran jadi desktop home screen yang bisa kita save gitu ya, jadi multiple desktop gitu ya. By the way, kalau kalian pengen tahu cara nyambungin iPad ke extended monitor, kalian bisa lihat konten aku yang ini ya. Di situ aku bahas lengkap mulai dari spek yang kompatibel, cara nyambungin sampai dengan ke pengalaman pakainya. Poin kedua, update yang paling mantap adalah file app-nya jadi jauh lebih familiar buat PC ataupun Mac user. Kali ini aplikasi Files mendapatkan facelift yang besar. Sekarang itu terasa jauh lebih mirip Finder di Mac. Kalian tuh bisa melakukan hal-hal seperti pin folder di dock, jadi langsung taruh folder yang penting kayak misalnya download atau dokumen, langsung di dock. Ini handy banget sih, terutama kalau lagi mau ngedit ataupun bekerja dengan file Office gitu ya. Yang kedua, bisa customisasi folder, bisa dikasih warna, bisa dikasih icon, bahkan bisa dikasih emoji. Kemudian tampilan di model listnya juga ditingkatkan, sekarang bisa di resize ukurannya dan juga foldernya bisa di collapse and expand. Kemudian kita juga bisa mengatur aplikasi default untuk membuka jenis file tertentu. Makin mirip aja kan dengan Mac ataupun PC. So gimana? Lumayan kan perbaikan di file app-nya? Memang itu fungsi basic yang seharusnya sudah ada sejak diluncurkannya aplikasi file management ya. Tapi meskipun telat ya kita apresiasi deh. Good job Apple. Lanjut, mereka juga improve dengan adanya background test. Ini juga basic dan fundamental ya buat kenyamanan pakai, tapi baru dikasih sekarang. Background test. Padahal secara raw power tentunya iPad sangat mampu ya melakukan ini karena chipsetnya kan gacor ya, sama dengan MacBook sejak M series. Dengan background test ini kalau kalian mau ngedit video, download file, ataupun proses apapun yang butuh waktu lama, kalian tuh bisa tinggalin aja dan aktivitas di aplikasi yang lain, karena dia tetap akan processing di belakang. Oke, kalau ngomongin iPadOS 26, tentu kita nggak bisa lepas dari yang namanya Liquid Glass ya. Karena Apple merombak tampilan, jadi iPadOS, iOS, macOS, bahkan sampai Apple TV, semuanya dirubah dengan tema Liquid Glass. Ini bisa dibilang perombakan visual yang paling besar sejak iOS 7 gitu ya. Yang waktu itu berubah dari desain yang klasik menjadi yang flat design. Seluruh komponen mulai dari control panel, kemudian icon, kemudian semua animasi, semuanya menampilkan mode transparan dan menampilkan kesan liquid sekaligus reflektif dan juga shiny. Ini sebenarnya barang lama ya, sesuatu yang shiny, sesuatu yang reflektif, sesuatu yang liquid. Sebenarnya barang lama yang coba diolah kembali sama Apple menjadi lebih canggih dan lebih menarik lagi. Rasanya itu seperti ada lapisan kaca ataupun lapisan cair di atas layar kita. Melihat betapa all out-nya mereka di Liquid Glass ini, sepertinya nih bukan sesuatu yang di permukaan aja ya, tapi mereka benar-benar pikirin, benar-benar serius untuk mengubah arah UI yang tadinya flat design menuju ke liquid design. Ya, biasalah Apple, mereka selalu ingin menciptakan tren baru yang mungkin setelah ini langsung banyak yang meniru gitu. Tapi meskipun estetik, justru di beberapa situasi malah distraktif. Misal kalau home screen-nya full dengan apps icon yang transparan, itu malah gengges nggak sih? Karena otak kita yang sudah terbiasa dan hafal dengan icon plus warna iconnya, dipaksa bekerja keras lagi untuk mengenali ini icon apa sih? Kok transparan gitu kan? Sama semua lagi transparan semua. Nah, mau baca labelnya juga agak ribet karena susah dibaca kalau background-nya rame ataupun terang. Tapi tenang aja, pilihan icon yang full color itu masih tetap ada. So kalau kalian nggak nyaman, tetap selalu ada pilihan kembali ke flat design. WWDC 25 kemarin juga memperkenalkan beberapa aplikasi natif baru ataupun bawaan dari Mac yang dipindahin ke iPad sehingga iPad jadi makin menarik lagi. Salah satunya adalah Preview ya. Familiar di macOS, kini hadir di iPad. Kalian bisa buka, edit, dan memberikan markup pada PDF ataupun gambar. Semuanya dengan dukungan Apple Pencil. Kemudian Journal App untuk iPad. Journal App sebelumnya hanya dirilis di iPhone ya, sekarang ada juga di iPad. Dan kayaknya sih lebih tepat kalau ini ada di iPad ya. Ya seperti aplikasi jurnalnya ini memang untuk mencatat experience kalian sehari-hari ya. Tapi lebih nyaman lagi karena sudah bisa pakai Apple Pencil tentunya di iPad. Kesimpulannya sih aku bersyukur ya, Apple itu mulai insaf gitu, mulai sadar gitu, bahwa orang tuh mulai bosen dengan perkembangan software iPad yang begitu terasa lambat gitu ya, dari tahun ke tahun. Dan beberapa loyalisnya kayak Christopher Lawley, itu bahkan mulai meninggalkan, pindah ke MacBook gitu. Akhirnya mereka jadi niat ya untuk ngembangin iPadOS 26 ini jadi lebih bagus lagi. Dan hasilnya kita sebagai pengguna mendapatkan update yang lumayan banyak di iPadOS 26 ini. Ini pengalamanku yang pertama kali sih pakai developer beta version karena sebelumnya belum pernah ya. Memang cukup banyak crashnya tapi masih acceptable sih buat aku. Dan apalagi di public beta version ini juga udah ada improvement, nggak terlalu sering crash. Tapi tetap ya masih banyak bugnya dan aku nggak terlalu rekomend sih buat kalian untuk download dan install iPadOS versi public beta version ini. Tapi kalau kalian sama seperti aku, nggak sabar juga, kalian bisa download dan install, alamatnya di sini ya, https beta.apple.com. Kalian tinggal sign up dan enroll saja
ke device kalian, ngikutin langkah-langkah yang ada di situ. Tapi ingat ya, resiko ditanggung penumpang. Jadi kalian mesti sadar bahwa ada kemungkinan crash atau mungkin gagal dan sebagainya. Jadi menurutku langkah besar Apple di iPadOS 26 ini akan menentukan langkah atau positioning selanjutnya dari iPad ya. Kalau ternyata penggunanya banyak yang mulai beralih nih dari penggunaan yang sekedar entertainment saja menjadi penggunaannya lebih serius di iPad-nya, misalnya dengan banyak koneksi ke keyboard ataupun Magic Keyboard, kemudian banyak menggunakan windowing mode, ataupun bisa dibilang semakin banyak usernya yang mengarah ke aplikasi yang produktif gitu ya, instead of streaming doang, mungkin nanti bisa jadi Apple akan membunuh atau mematikan lini MacBook Air ya. Karena menurutku ini irisannya terlalu banyak nih antara pengguna iPad yang sudah beef up seperti ini, yang sudah makin canggih, dengan pengguna MacBook Air yang kurang lebih sama-sama daily computing aja ya, which is semua itu bisa tercover secara baik oleh iPadOS 26 ini. Tapi kalau untuk pengguna yang benar-benar profesional, mungkin kayak programmer ataupun editor video yang profesional gitu ya, aku rasa itu masih niche market yang mungkin nanti akan diarahkan menjadi spesialis untuk menggunakan MacBook Pro ataupun Mac Mini. Aku rasa kedepannya Apple akan lebih mengarahkan daily user seperti itu ke iPad ya. Tahu nggak kenapa? Karena yang namanya Apple Store. Kalau kalian pakai MacBook Air, itu kalian bisa side loading ya, install dari websitenya langsung ataupun dari developernya langsung. Tapi kalau kalian pakai iPad, tentu kalian cuma bisa download aplikasi dari Apple Store, which is di situ Apple dapat keuntungan. So, aku lihat sih secara bisnis kemungkinan besar akan mengarah ke sana ya. Oke, aku rasa cukup ya sharing dari aku soal iPadOS 26 beta version. Mudah-mudahan ini bisa nambahin insight buat kalian yang pengen nyobain iPadOS 26. Kalau mau coba silahkan, tapi tentu ada resikonya ya. Tapi kalau kalian mau nunggu sampai dengan September nanti akan rilis juga, it's fine. Yang jelas aku excited banget dengan perubahan ini, supaya iPad yang aku pakai ini benar-benar bisa full function dan makin nyaman digunakan untuk hal-hal yang profesional. Oke, thank you for watching and adios.